menunjukkan pukul 6.48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa lahu karihal kafirun. Alhamdulillahi alladhi harrama as-siyam ayyama al-a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معشر المسلمين والمسلمات جماعة الفطر رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di pendidikan Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita, menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun
rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, serta nikmat yang tak terlihat sekalipun, janganlah sampai kita kufurkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan kali ini, mari juga kita terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang cerita puasa, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masyaallah muslimin wal muslimat jama'ul fitri rahimakumullah. Betapa beruntungnya kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Ya ayyuhan nasu qad azallakum syahrun azim, syahrun fi lailatul khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa man taqarraba fihi bi khuslatin min al-khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Kaum muslimin dan muslimat, inilah yang harus kita syukuri. Kita yang bergemilang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita dapat menembus dosa-dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, beruntungnya kita, berbahagianya kita, bersyukurnya kita kepada Allah, karena kita masih bisa bertemu dengan keluarga, bercandaria, membeli dan memakai pakaian baru, makan aneka kue kesukaan. Sementara betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati hari raya ini layaknya kita. Betapa nasib derita mereka yang berada di pengungsian Lebanon, juga nasib sebagian kaum muslimin di Suriah, Uighur dan Kashmir, terlebih saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Oleh sebab itu,
Beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid tempat yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Rabu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ini, kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa ke depannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta pada momentum Idul Fitri kali ini, kita selayaknya juga memperbaiki hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput salah dan alfa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu, ada juga satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulatatan taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'alu al-khairat wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Faqala Allah ta'ala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Baginda Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas mengandung arti bahwa
amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain dinyatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri ini, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat membutuhkan kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah, an-nasu ma'ad-dinun. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan kita di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitaran kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Kepada kita sekalian, saya mengajak untuk sama-sama mengulurkan tangan kita kepada saudara dan keluarga kita yang mungkin pernah ada silang sengketa, memutuskan tali silaturahim. Olehnya, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama saling mengikhlaskan, saling memaafkan dari seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dengan keluarga kita. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah sebagai hamba yang sangat hina dan sangat lemah atas segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha mendengar, hari ini ada dua rasa yang berkecamuk dan bergelora di dalam dada kami, yaitu rasa bahagia dan rasa was-was. Rasa bahagia karena hari ini dengan izin dan takdir-Mu kami telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan masih menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Sementara rasa was-was yang menyelimuti hati kami karena mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kami. Wahai Allah yang Maha mendengar, jika memang takdir-Mu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kami sebagai hamba dan makhluk yang tidak berdaya, kami memohon ampun kepadamu. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kami tidak akan kuat dan tidak sanggup untuk menghadapi sakratul maut-Mu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta. Engkau tahu apa yang kami harapkan untuk ayah
sudah susah membesarkan, mengasuh dan menafkahi kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka hanya karena ulah kami. Untuk mereka, orang tua kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepadamu, jangan siksa mereka, jangan azab mereka. Jadikan kubur mereka taman-taman surga yang berbau harum. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di alam kuburnya. Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan orang tua kami. Allahumma ya Allah. Tidak setiap tempat mendapatkan kebahagiaan seperti kami rasakan saat ini. Tidak setiap tempat mendapatkan kenyamanan untuk menunaikan sholat Id seperti kami saat ini. Maka kami mohon ya Allah, anugerahkan pertolongan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami di Palestina, di setiap tempat yang tengah mengalami kesulitan agar bahagia. Jadikan kehidupan kami semua bahagia ya Allah. Anugerahkan kami kenyamanan berkehidupan dalam tingkat kehidupan yang luas ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Angkat dari kami penyimpangan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi dari negeri kami ini khususnya, dan dari semua negeri kaum muslimin dengan rahmat-Mu. Tuhan yang Maha Penyayang, ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa, suci dari dosa kepadamu dan dosa kepada sesama manusia. Jadikan hari-hari kami ke depannya menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli 'amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. ودخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واشكروه على تمام الصيام والقيام، وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأعدهم علينا
اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله